Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas Biologi 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai transpirasi tumbuhan. Adapun anggota kelompok kami terdiri atas yang pertama Anvela Bianca, Halisa Anastasia, saya sendiri Jen Liora, Michela, Miselia Laudia, Olivia Dwi, dan Ahmad Faki. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai mekanisme transpirasi. Mekanisme transpirasi biasanya selalu diawali dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil pada tumbuhan menuju ke rongga antar sel yang ada di dalam daun. Di dalam daun tersebut terdapat rongga antar sel jaringan bunga karang yang merupakan suatu rongga besar, sehingga dapat menampung uap air dalam jumlah banyak. Sel-sel yang menguapkan air menuju rongga antar sel akan mengalami kekurangan air sehingga potensial airnya menurun. Pada saat mengalami kekurangan ini, maka akan terus diisi oleh air yang berasal dari xilem tulang daun. Kemudian tulang daun akan menerima air dari batang dan batang menerima dari akar dan seterusnya. Lalu uap air yang sudah terkumpul dalam rongga antar sel akan terus menetap dalam rongga antar sel tersebut selama stomata pada epidermis daun tidak membuka. Jika stomata membuka, akan ada penghubung antara rongga antar sel dengan atmosfer. Bila tekanan uap air di atmosfer lebih rendah dari rongga antar sel, maka uap air dari rongga antar sel akan keluar pada atmosfer dalam proses tersebut. Pertanyaan berikutnya mengenai jenis-jenis transpirasi. Jenis-jenis transpirasi. Yang pertama, transpirasi stomata. Berlangsung saat stomata terbuka untuk fotosintesis. Yang kedua, transpirasi kutikula. Terjadi pada bagian kutikula lilin di permukaan daun. Yang ketiga, transpirasi lentikular. Terjadi pada bukaan kecil di kulit tanaman. Berikutnya akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. Faktor internal. 1. Kutikula. Jika terdapat kutikula pada tanaman, maka akan memperlambat laju transpirasinya karena ada sel lilin yang menghalang. 2. Jumlah stomata. Makin banyak jumlah stomatanya, maka transpirasinya juga akan semakin cepat. 3. Jumlah bulu akar. Semakin banyak bulu akarnya, maka semakin cepat pula transpirasinya. 4. Tebal tipisnya daun. Semakin tebal panjang ukuran daunnya, maka proses transpirasinya akan lebih lama dibandingkan daun yang memiliki ukuran tipis lebar, transpirasinya akan cepat. Yang kelima, luas permukaan dan ukuran daun. Semakin luas dan lebar, maka semakin cepat pula transpirasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. Faktor eksternal. 1. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju transpirasinya akan naik. 2. Kelembapan. Jika tingkat kelembapan di sekitar tumbuhan tinggi, maka transpirasinya akan menurun. 3. Kecepatan angin. Kalau kecepatan anginnya tinggi, maka transpirasinya akan naik. 4. Intensitas cahaya. Saat intensitas cahaya tinggi, maka tingkat transpirasinya juga ikut tinggi. 5. Kadar air tanah. Semakin banyak kadar airnya, maka semakin cepat transpirasinya. Adapun kesimpulan yang telah kami dapatkan dari materi transpirasi tumbuhan ini adalah: kesimpulan, transpirasi adalah proses penguapan air dari daun atau permukaan tanaman. Transpirasi biasanya berlangsung di stomata, namun tidak menutup kemungkinan kalau transpirasi pada tumbuhan hijau terjadi pada saat tumbuhan kehilangan uap air lewat kutikula dan lentikular. Transpirasi terjadi saat terjadi penyerapan air secara osmosis ke dalam tumbuhan melalui akar lalu diantarkan ke atas tumbuhan menggunakan daya kapiler, hingga akhirnya air menguap melalui stomata daun. Transpirasi sangatlah penting bagi tumbuhan karena dapat menjaga suhu pada daun agar tetap stabil, meningkatkan penyerapan mineral yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan bersamaan dengan penyerapan air dan membuang kelebihan air yang tidak digunakan lagi pada tubuh tumbuhan. Selain itu, transpirasi dibagi menjadi 3, yaitu transpirasi kulikuler, transpirasi stomata, dan transpirasi lentikular. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi pada tumbuhan antara lain faktor internal dan faktor eksternal.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.